Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 321 sampai bab 325. Bab 321 Rencana Aneh Dong Yuyuan dan Long Xiao. Ya, terserah aku. Saat ini, Wu Yun penuh percaya diri dan bahkan ingin tertawa. Jika Anda menggunakan kekuatan keras, tidak mudah untuk menghadapi Meng Fei, yang berada di alam Tianwu tingkat 9, tanpa menunjukkan kartu trufnya. Namun dengan Dong Yuyuan di belakangnya, dan strategi memikat raja ke dalam jebakan, bisa dikatakan dia mudah ditangkap. Semakin dia bisa membangkitkan kemarahan Meng Fei saat ini, semakin baik. Dan Meng Fei ini jelas bukan lampu hemat bahan bakar melihat Wu Yun begitu percaya diri, sedikit keraguan muncul di hatinya. Dia berhenti berjalan ke depan dan melihat sekeliling. Rupanya dia juga mengira mungkin ada seseorang yang bersembunyi di balik Wu Yun. Tapi dia dengan cepat melepaskan gagasan itu. Dengan budidaya dan status Wu Yun, siapa di benua timur yang bersedia bermitra dengannya? Jelas itu tidak mungkin. Jelas mustahil bagi para jenius sok dari benua timur ini untuk bergaul dengan Wu Yun, seekor semut dari benua selatan di mata mereka. Tidak ada seorang pun yang mau merendahkan martabatnya. Memikirkan hal ini, keraguan Meng Fei hilang, dan dia menyimpulkan bahwa Wu Yun pasti pemarah dan mencari kematian dengan melarikan diri. Ekspresi tegas muncul di matanya, dan dia berkata, "Wu Yun, kamu adalah murid langsung dari wakil rektor. Aku akan memberinya wajah. Melihat betapa miskinnya kamu, aku khawatir kamu tidak akan melakukannya. Bahkan tidak memiliki inti spiritual. Aku tidak ingin membunuhmu, jadi cepatlah dan bijaklah. Keluarlah." Wu Yun tersenyum tipis dan berkata, "Apakah kamu takut padaku? Jika kamu takut, katakan saja jadi. Kenapa kamu perlu mencari begitu banyak alasan? Aku takut padamu." Haha. Wu Yun, apakah kamu mencari kematian? Kamu hanya mengatakannya tanpa dasar apapun. Kamu punya nyali untuk bertarung dengan aku, dan jika kamu kalah, aku akan memberikan hidupku, dan jika kamu menang, kamu akan memberikan hidupmu kepadaku. Mata Meng Fei tiba-tiba menjadi dingin, dan dia jelas telah kehilangan kesabarannya. Menurutnya, Wu Yun baru saja diberi kesempatan untuk bertahan hidup, dan wakil presiden sudah diberi cukup muka. Tapi Wu Yun bertekad mencari kematian, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Perhatikan gerakannya. Setelah mengatakan ini, Meng Fei benar-benar kesal. Dia menyebarkan keterampilan tubuhnya dan memegang sepasang kait perak di tangannya. Cahaya dingin bersinar dengan niat membunuh. Datang langsung ke Wu Yun. Mata Wu Yun tiba-tiba menjadi dingin, dan dia tidak berani mengabaikannya. Dia masih tidak tahu apakah Dong Yuyuan akan memenuhi janjinya. Jika dia tidak mengambil tindakan saat itu, dia mungkin yang akan menderita. Tapi dia sudah memikirkan hal ini dan meninggalkan rencana cadangan untuk dirinya sendiri. Melihat pihak lain bergegas ke arahnya, dia segera meluncurkan Dragon Walk dan terbang ke arah Dong Yuyuan. Dengan cara ini, meskipun Dong Yuyuan tidak mengambil tindakan, dia harus dipaksa untuk muncul. Meng Fei seharusnya menemukan godaan yang begitu mencolok. Dengan kata lain, dia sudah menemukannya, tapi dia tidak percaya pada kejahatan ini. Bahkan pada saat dia mengambil tindakan, Wu Yun sudah langsung melarikan diri, jelas tidak berniat mengambil tindakan. Dia secara alami menemukan godaan yang begitu jelas. Tapi dia hanya tidak percaya bahwa Wu Yun, seorang pecundang dari benua selatan, akan berteman dengan siapapun. Saya pikir Wu Yun telah memasang jebakan. Namun dengan kekuatannya, dia tidak percaya jebakan Wu Yun bisa menyakitinya. Seringkali, orang meninggal karena kepercayaan buta yang sudah terbentuk sebelumnya. Hal yang sama berlaku untuk Meng Fei, meskipun orang yang memprovokasi dia hari ini digantikan oleh siapapun dari benua timur.
dia tidak akan pernah tertipu. Tapi sudah terlambat, dia sudah mengikuti dan berada dalam jangkauan serangan Dong Yuyuan. Wu Yun menderita kematian. Meng Fei masih mengertakkan gigi dan mengaum. Namun suara itu tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, saya tiba-tiba merasakan aura pembunuh sedingin es datang dari pohon raksasa di sebelah kiri. Aura pembunuh ini mengandung aura yang cukup untuk menghancurkannya. Tiba-tiba, saya panik dan berteriak, "Ups, saya telah jatuh ke dalam perangkap." Tapi meskipun dia bereaksi, itu sudah terlambat. Dong Yuyuan adalah orang seperti itu, dan tindakannya sangat tajam dan tegas. Saat Meng Fei bereaksi, pedang di tangan Dong Yuyuan telah menembus tenggorokannya. Darah mengalir ke lubang darah tempat tenggorokan Meng Fei ditusuk, dan langsung mewarnai dada dan pakaiannya menjadi merah. Dia ingin melawan, tetapi tenggorokannya, salah satu dari 5 organ vital tubuh manusia, tertusuk, dan dia tidak punya kesempatan untuk melawan. Seiring dengan darah yang mengalir keluar dari tubuh, ada pula energi spiritual yang ia kembangkan melalui kerja keras. Hanya dalam waktu singkat, dia benar-benar kehilangan kekuatannya, kakinya melunak, dan dia langsung berlutut di tanah. Sambil memegang lubang berdarah di tenggorokannya dengan kedua tangannya, dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melihat pria yang memegang pedang di depannya. Matanya penuh keengganan dan kecurigaan, dan matanya selebar ikan mati. "Ya, itu kamu. Kenapa kamu ingin membantu?" Dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tapi dia tidak pernah bisa menyelesaikannya. Hidupnya bertahan pada saat ini selamanya. Setelah Meng Fei meninggal, Wu Yun juga berjalan perlahan, melihat tubuh di tanah, dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Yang mengejutkannya bukanlah kematian Meng Fei, tapi kecepatan serangan Dong Yuyuan. Cepat, terlalu cepat. Ini adalah perasaan pertama Wu Yun. Kecepatan menembaknya sendiri telah mencapai titik kesempurnaan, dan sejauh ini, dia dapat menghitung dengan satu tangan jumlah orang yang dapat mengejutkannya dengan gerakan mereka. Tidak mengherankan, Dong Yuyuan adalah salah satunya. Pada saat ini, Wu Yun bahkan diam-diam berspekulasi bahwa jika pedang itu menusuknya begitu saja, dia mungkin tidak 100% yakin bisa menghindarinya. Wu Yun perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Dong Yuyuan. Ekspresi aneh melintas di matanya, Dong Yuyuan tak terduga, dan kekuatan sejatinya mungkin lebih dari alam Tianzun tingkat pertama yang dia tunjukkan sejauh ini. Aku sudah menaruh dendam terhadap perhatian Dong Yuyuan yang tiba-tiba, tapi saat ini, dendam itu semakin dalam. Ada apa? Ambil barang-barang yang kita perlukan secepatnya dan sembunyikan mayatnya. Jika orang lain menemukannya, rencana kita akan gagal. Melihat Wu Yun menatapnya tanpa berbicara, Dong Yuyuan berkata sambil tersenyum. Tindakan ini membuat Wu Yun mengerutkan kening dalam-dalam, dan dia menyadari bahwa dia tidak dapat lagi memahami tindakan Dong Yuyuan. Dong Yuyuan tidak tahu apakah dia tidak melihat perubahan di wajah Wu Yun atau pura-pura tidak melihatnya. Dia berjongkok dan melepas cincin penyimpanan di jari Meng Fei. Tanpa melihatnya, dia melemparkannya langsung ke Wu Yun dan berkata, "Hitung inti spiritual di dalam dan beri aku setengahnya." Meskipun Wu Yun bingung, dia tidak melakukannya. Tidak menunjukkannya secara langsung. Tepat di depan Dong Yuyuan, dia menuangkan seluruh isi cincin penyimpanan Meng Fei. Selain inti spiritual, tidak ada yang layak untuk dikoleksi. Pesanan kasar, jumlahnya tidak banyak, tapi bisa dikatakan sebagai penjualan pertama. Wu Yun dan Dong Yuyuan masing-masing memperoleh 20 inti spiritual alam Tianwu tingkat 8 dan 10 inti spiritual tingkat 9 Tianwu. Hanya dalam beberapa hari, Meng Fei telah memperoleh begitu banyak inti spiritual, dan sepertinya dia telah banyak merebutnya dari teman-temannya. Setelah melihat inti spiritual ini, Wu Yun benar-benar menemukan perbedaannya. Setiap inti spiritual memiliki tanda khusus berwarna merah, yang tidak dimiliki monster di luar. Setelah mengumpulkan inti roh, mereka melemparkan tubuh Meng Fei jauh-jauh, dan mereka berdua bersembunyi di pohon lagi, menunggu orang berikutnya masuk ke dalam toples.
Pada saat yang sama, di kejauhan, Long Xiao memanggil beberapa teman sekelasnya. Menggunakan bujukan dan bujukan, mengikuti bubuk pelacak yang tersisa di tubuh Wu Yun, dia bergegas dengan marah. Dia sangat yakin bahwa selama Dong Yuyuan dibujuk, Wu Yun pasti akan mati. Bab 322, Pembunuhan Tunggal. Di tim pelatihan, meskipun Long Xiao hanya bisa dianggap sebagai pemain level menengah, dia masih terbilang agung. Segera, 4 atau 5 orang yang memburu monster di wilayah Tianwu Realm berkumpul. Dengan menggunakan bujukan, dia berjanji kepada mereka bahwa selama mereka bisa memancing Dong Yuyuan pergi, dia akan melakukan sisanya. Setelah masalahnya selesai, Long Xiao berjanji bahwa masing-masing dari mereka akan memburu 50 binatang ajaib di alam Tianwu. Meskipun orang-orang itu tidak begitu mengerti mengapa Dong Yuyuan bersama Wu Yun, Long Xiao begitu menggoda hingga mereka benar-benar tersentuh. Tingkat budidaya beberapa dari mereka berada di alam Tianwu tingkat ke-8 atau ke-9. Agak sulit untuk memburu monster tingkat 9 di alam Tianwu, tetapi begitu Long Xiao, yang berada di alam Tianzun, bersedia membantu, itu akan menjadi yang terbaik. Long Xiao melewati lokasi Wu Yun dan segera menyimpulkan apa yang dia dan Dong Yuyuan lakukan. Keduanya diblokir di satu-satunya jalan antara alam Tianwu dan alam Tianzun selain membunuh orang dan mencuri barang, mereka mungkin tidak punya pekerjaan lain. Menurut rencana Long Xiao, dia bersembunyi di kegelapan, dan beberapa orang itu memimpin dan muncul di satu-satunya jalan. Benar saja, Wu Yun segera ditemukan. Pada awalnya, saya tidak begitu percaya bahwa Dong Yuyuan akan memimpin Wu Yun untuk mencegatnya di sini. Bagaimanapun, kredibilitas masalah ini bagi Dongling Zong Tianjiao yang bermartabat untuk mencegatnya di sini dengan sampah dari benua selatan tidaklah tinggi. Tapi ketika faktanya ada di hadapan mereka, mereka hanya bisa memilih untuk mempercayainya. Karena Wu Yun ada di sana, dan tanpa Dong Yuyuan di belakangnya, bagaimana mungkin dia, seorang pecundang dari benua selatan yang berada di alam Tianwu tingkat ke-7, memiliki keberanian untuk mencegatnya di sini. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Jika Long Xiao tidak memberitahu mereka, mereka mungkin akan keracunan jika datang sendirian. Tapi Wu Yun tidak tahu apa-apa tentang strategi mereka. Saya melihat 5 orang muncul di hadapan saya secara bersamaan, dan saya terkejut, mungkinkah mereka sudah membentuk tim? Itu akan sedikit rumit. Saya khawatir Dong Yuyuan tidak akan mampu menangani begitu banyak hal sekaligus. Dan agar tidak memperlihatkan kekuatannya, dia secara alami tidak akan pernah mengambil tindakan. Saat dia masih terkejut, salah satu dari 5 orang itu tiba-tiba berkata, "Wu Yun, panggil Dong Yuyuan keluar, cegat kami di sini, dan rampas hasil kerja keras kami. Kamu sangat kejam." Wu Yun terkejut. Mungkinkah mereka sudah mengetahui tentang intersepsi antara dia dan Dong Yuyuan di sini? Apakah dia ditemukan oleh mereka ketika dia membunuh Meng Fei? Dia sedikit mengernyit dan tidak berkata apa-apa. Jika dia benar-benar ditemukan oleh mereka, hanya ada 2 cara untuk mengatasinya. Pertama, bunuh kelima orang itu dan diamkan mereka. Kedua, pergi dari sini dan hentikan intersepsi. Begitu seseorang mengetahuinya, semakin banyak orang akan mengetahuinya, dan tidak ada artinya terus mencegat dan membunuh. Tapi Wu Yun tidak mengungkapkan posisinya, saat ini dia ingin bersembunyi dan membiarkan Dong Yuyuan memutuskan apakah akan membunuh atau melepaskan. Sesaat kemudian, sosok Dong Yuyuan melintas dari jarak dekat dan muncul di samping Wu Yun. Melihat orang-orang di depannya, dia berkata dengan dingin, "Bagaimana kamu tahu?" Jelas, Dong Yuyuan juga penasaran. Ketika dia baru saja membunuh Meng Fei, dia dengan jelas merasakan bahwa tidak ada orang di sekitarnya. Meski kelima orang itu sudah mengetahuinya sejak lama, mereka tetap kaget saat melihat Dong Yuyuan benar-benar muncul. Jika bukan karena godaan keuntungan yang Long Xiao janjikan sebelumnya, mereka tidak akan mau membuat marah Dong Yuyuan. Tapi karena dia telah menyetujui Long Xiao, dia tidak punya pilihan selain gigit jari.
Dengarkan saja salah satu dari mereka berkata, jika Anda ingin orang lain tidak tahu apa-apa, Anda tidak perlu melakukan apapun. Dong Yuyuan, Anda sebenarnya membawa sampah dari benua selatan ini ke sini untuk mencegat dan membunuh Anda. Percaya atau tidak, kami akan membuat masalah ini segera dipublikasikan dan biarkan kamu menjadi dia adalah sasaran kritik publik di tim. Dong Yuyuan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kalian sedang mencari kematian. Dong Yuyuan, tidak masalah jika kultivasimu levelnya lebih tinggi dari kami. Jumlah kami banyak, jadi belum tentu kamu bisa mengalahkan kami. Kamu bisa mengalahkan kami. Salah satu dari 5 orang lainnya melangkah maju dan berkata, bagus sekali, awalnya aku ingin melepaskanmu, tapi sepertinya kamu bertekad untuk mencari kematian. Ada rasa dingin di sudut mata Dong Yuyuan. Tidak pasti siapa yang akan mati. Anda menginginkan inti spiritual kami, dan kami juga menginginkan inti spiritual Anda. Mencari kematian. Kalimat ini benar-benar membuat marah Dong Yuyuan, dan dia berbisik kepada Wu Yun, tunggu aku. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengangkat pedangnya, budidaya alam Tianzunnya terungkap dengan jelas, dan dia bergegas menuju 5 orang itu. Kelima orang itu panik di saat yang sama. Mereka tidak punya nyali untuk benar-benar melawan Dong Yuyuan. Ketika mereka melihat Dong Yuyuan bergegas ke arah mereka mengikuti rencana awal dan langsung menyebarkan keterampilan tubuh mereka dan melarikan diri ke kejauhan. Dong Yuyuan mengejarnya tanpa berpikir. Segera, beberapa orang menghilang ke dalam hutan. Wu Yun melihat orang-orang yang berjalan menjauh dan sedikit mengernyit, dia selalu merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak bisa menentukan apa yang salah. Tepat pada saat ini, suara dingin terdengar. Wu Yun, kataku, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan bisa tidur atau makan dengan baik. Aku melihat seorang pria berjalan perlahan keluar dari hutan. Itu kamu. Ekspresi Wu Yun sedikit berubah, dan dalam sekejap, semuanya sudah diketahui. Tampaknya kelima orang itu secara khusus dipanggil oleh Long Xiao untuk memancing Dong Yuyuan pergi. Alasannya adalah untuk membunuh Wu Yun sendirian. Hanya saja dia dengan jelas melihat Long Xiao pergi, tapi kenapa dia bisa mengunci posisinya begitu cepat? Seolah melihat keraguan Wu Yun, Long Xiao berkata dengan ringan, apakah kamu penasaran bagaimana aku menemukanmu? Sederhana sekali. Apakah kamu merasakan ada aroma melati yang samar di tubuhmu? Itulah metode pelacakan unik dari Agungku Sekte Naga, tak seorang pun di bawah alam lingkong yang bisa menyelesaikannya. Wu Yun langsung lega, itu saja. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sekarang dia ada di sini, tidak ada gunanya bersembunyi lagi. Dia berkata, kamu ingin membunuhku. Omong kosong. Mata Long Xiao menjadi dingin, dan sudah ada pegangan tambahan. Di tangannya dipenuhi udara dingin. Pedang panjang. Dan Wu Yun juga siap melakukan serangan balik putus asa. Terakhir kali, jika Dong Yuyuan tidak muncul, Long Xiao mungkin sudah mati. Tapi sekarang dia ada di sini lagi, dia tidak boleh dibiarkan hidup lagi. Wu Yun tidak akan pernah membiarkan mereka bersembunyi di balik bahaya yang terlihat seperti itu. Ketika tiba waktunya untuk menghapusnya, itu harus dihapus. Namun hanya ini satu-satunya cara untuk melewatinya, dan tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang akan melewati tempat ini nantinya. Melihat Long Xiao belum bergerak, Wu Yun menghindar dan terbang menuju kedalaman hutan pegunungan. Ingin melarikan diri. Jelas sekali, Long Xiao tidak pernah menyangka bahwa Wu Yun memiliki peluang untuk bertahan hidup di tangannya. Dia membuka keterampilan tubuhnya dan mengejarnya secara langsung. Wu Yun terbang ke padang rumput yang agak datar jauh dari jalan yang harus dia lewati. Dia berbalik dan berhenti berlari. Dia berdiri di sana dan menunggu auman naga tiba. Kecepatan Long Xiao jelas tidak lambat, dan dia berhasil menyusul Wu Yun dalam sekejap mata. Melihat Wu Yun berdiri diam, dua sinar kegembiraan muncul dari pupil matanya. Tentu saja,
dia tidak akan mengetahui pikiran Wu Yun yang sebenarnya. Menurutnya, Wu Yun tidak bisa lagi berlari dan menyerah untuk berjuang. Bab 323 Auman Naga Sombong. Apakah kamu berlari? Kenapa kamu tidak lari? Long Xiao juga melambat, matanya dingin, dan aura pembunuh yang memancar dari tubuhnya menjadi semakin berat. Tampaknya Wu Yun tidak punya tempat untuk mundur. Setidaknya itulah yang dipikirkan Long Xiao. Namun Wu Yun tidak panik sama sekali, karena dia sudah siap sepenuhnya. Jari-jarinya dengan lembut mengetuk cincin penyimpanan. Untuk menghadapi Long Xiao, 3 boneka alam transformasi dewa di ring penyimpanan pasti dapat memberikan hasil yang tidak terduga. Ditambah dengan kartu truf lain yang dimilikinya, dapat dikatakan ia memilikinya di ujung jarinya. Faktanya, Long Xiao tidak terlalu lemah, hanya karena Wu Yun bertindak terlalu pengecut dalam 2 pertarungan dengan Wu Yun, yang membuat Long Xiao semakin yakin bahwa Wu Yun adalah sia-sia. Selain itu, dia sudah memiliki gagasan bahwa Wu Yun adalah pecundang dari benua selatan yang bergabung dengan tim melalui hubungannya dengan wakil dekan. Sangatlah mustahil untuk memiliki latar belakang apapun. Saya tidak ingin melarikan diri, kata Wu Yun dengan tenang. Anggota tubuhnya terkulai dan tidak menunjukkan niat bertarung. Semuanya sesuai rencana, tinggal menunggu Long Xiao mengambil tindakan, dia segera melancarkan serangan balik. Oleh karena itu, Long Xiao tidak boleh dibiarkan menemukan petunjuknya saat ini. Setelah Long Xiao menemukan petunjuknya dan memiliki rencana cadangan saat menyerang, begitu Long Xiao memilih untuk melarikan diri, mungkin akan sulit bagi Wu Yun untuk menyusulnya. Pada saat itu, segala sesuatu di Wu Yun akan terungkap sepenuhnya, dan itulah bahaya sebenarnya. Tidak mau kabur. Hehe, aku akan memberimu kesempatan. Serahkan tablet naga, lalu tinggalkan kultivasimu, berlutut di depanku, dan mohon maaf padaku. Mungkin, jika aku di suasana hati yang baik, kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Long Xiao salah mengira pernyataan Wu Yun bahwa dia tidak ingin melarikan diri, dan salah mengira bahwa Wu Yun ingin menyerah. Nada arogan itu seperti dewa agung yang menguasai dunia dan ingin mendominasi kehidupan orang lain. Sayangnya dengan kekuatannya, ia masih jauh dari mampu mengendalikan kesombongannya. Wu Yun tersenyum tipis dan berkata, apakah kalian orang-orang dari Sekte Naga Besar begitu bodoh? Melihat sikap arogan Long Xiao barusan, Wu Yun tiba-tiba teringat akan penampilan Long Qi ketika dia datang untuk melakukan pertarungan hidup atau mati. Sama. Mata Long Xiao tiba-tiba menjadi dingin, awalnya dia ingin menggunakan paksaannya untuk mengintimidasi Wu Yun dan membuat Wu Yun memohon belas kasihan untuk memuaskan kesombongannya yang mesum. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa Wu Yun bukan hanya tidak terintimidasi olehnya, namun justru berani melontarkan pernyataan sarkastik. Ini benar-benar di luar dugaannya, dan dia benar-benar kehilangan kesabaran saat ini. Aura pembunuh yang sempat tertahan sesaat meledak lagi. Budidaya alam Tianzun tingkat pertama juga menyapu Wu Yun dalam sekejap. Meskipun Wu Yun sudah melakukan persiapan yang matang, dia tidak berani gegabah. Long Xiao bukanlah Du Leng dan yang lainnya, keseluruhan kekuatannya jauh melebihi mereka. Pergilah ke neraka. Begitu Long Xiao mengambil tindakan, dia menggunakan keterampilan unik dari Sekte Naga Besar, seni bela diri pemotongan tanda pedang. Tebasan tanda pedang ini adalah ilmu pedang dari Sekte Naga Besar, dan cukup terkenal di wilayah ini. Dikatakan bahwa tebasan tanda pedang ini adalah teknik rahasia yang diturunkan dari nenek moyang pendiri Sekte Naga Besar, dan kekuatannya tidak boleh dianggap remeh. Wu Yun telah mendengar tentang reputasi tebasan tanda pedang dari Sekte Naga Besar, dan sekarang dia melihat Long Xiao menggunakan tebasan tanda pedang segera setelah dia bergerak. Pada saat itu, dia diam-diam berseru bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tampaknya Long Xiao benar-benar kesal dan tidak ingin menundanya sejenak. Wu Yun juga harus mengatur ulang strateginya. Dia awalnya ingin menggunakan 3 boneka tingkat Tianzun untuk menghentikan Long Xiao, tetapi pada saat ini, dia melihat bahwa ini mungkin tidak berhasil.
Tebasan tanda pedang ini bukanlah suatu kebanggaan. Begitu dia menghancurkan salah satu bonekanya, itu akan menjadi kerugian besar bagi Wu Yun. Tapi saat berikutnya, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah, dan matanya tertuju pada Long Xiao, yang mendesak tanda pedang untuk bergegas ke arahnya. Seni bela diri yang ganas dan mendominasi seperti inilah yang paling membangkitkan minat Wu Yun. Di bawah mata iblis Dongyu, di mata Wu Yun, gerakan Long Xiao sedikit melambat. Pada saat ini, setiap detail tebasan tanda pedang tampak jelas di mata Wu Yun. Tapi justru inilah yang membuat Wu Yun sangat terkejut. Dia diam-diam berpikir, tidak, itu tidak benar. Aspek dominan dari tebasan tanda pedang ini terletak pada keganasannya. Tapi mengapa aku hanya bisa melihat keindahan dari tebasan tanda pedang di tangan Long Xiao, tapi bukan keganasannya? Sangat kuat. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata pada dirinya sendiri, haha, sepertinya Long Xiao baru saja memulai tebasan tanda pedang, dan aku khawatir dia bahkan tidak akan bisa menggunakan 3 tingkat kekuatan tanda pedang. Tebas. Jadi, begitu dia datang, kekhawatiran Wu Yun hilang. Tidak peduli seberapa sombongnya Sword Mark Slash, itu hanya bisa mengerahkan 3 tingkat kekuatan, jadi tidak terlalu menakutkan. Melihat ekspresi Wu Yun yang ragu-ragu dan terkejut, kegembiraan di mata Long Xiao menjadi semakin intens. Di matanya, Wu Yun benar-benar ketakutan olehnya, dan ekspresi terkejut saat ini adalah bukti terbaik. Jika dia tahu bahwa Wu Yun tidak takut padanya saat ini, tetapi sedang berkonsentrasi mempelajari tebasan tanda pedang, yang menurutnya merupakan gerakan yang pasti akan membunuh. Saya ingin tahu apakah saya akan begitu marah hingga saya muntah darah. Tapi jelas dia tidak akan pernah memikirkan hal ini. Dengarkan saja kata-kata keras Long Xiao. Zaza, aku sudah bilang padamu untuk berlutut dan memohon ampun, tapi kamu ingin mencari kematian. Sekarang aku takut, sudah terlambat. Jian Hen. Zan sudah mendekatinya, tapi Wu Yun masih menolak untuk menghindar. Semuanya berada di bawah kendali Wu Yun. Tapi Long Xiao tidak akan pernah berpikir demikian, dia mengira Wu Yun benar-benar ketakutan dan bahkan lupa menghindar. Ia sangat percaya diri dengan skill uniknya Sword Mark Slash, meskipun ia masih belum mampu mengerahkan kekuatan penuhnya, namun itu lebih dari cukup untuk menghadapi Wu Yun yang tingkat kultivasinya jauh lebih rendah dari miliknya. Pergilah ke neraka. Melihat tebasan tanda pedang itu berjarak kurang dari setengah meter dari Wu Yun. Kegembiraan di mata Long Xiao telah mencapai puncaknya, dia bahkan melihat tubuh Wu Yun terkoyak oleh bekas pedangnya sendiri. Tapi pada saat ini, cibiran aneh tiba-tiba muncul di sudut mulut Wu Yun. Karena begitu dekat, Long Xiao dengan jelas melihat cibiran Wu Yun. Tiba-tiba jejak kepanikan muncul di matanya, dan firasat buruk muncul di hatinya. Ada yang tidak beres, dia terlalu tenang, sepertinya dia tidak takut, tapi melakukannya dengan sengaja. Apa yang ingin dia lakukan? Apakah ada rencana cadangan? Berbagai keraguan melintas di benakku, namun aku segera menepis kecurigaanku. Dia bahkan mulai meremehkan pikirannya sendiri sekarang, kenapa dia takut dengan sampah dari benua selatan. Betapa kuatnya dia, bahkan jika dia memiliki gerakan cadangan, dia sangat dekat saat ini, tidak mungkin dia bisa menggunakannya. Dalam sekejap, dia benar-benar bisa memotong Wu Yun menjadi beberapa bagian. Ekspresi Wu Yun serius, dia menunggu Long Xiao datang ke tempat yang benar-benar aman di mana dia akan dibunuh olehnya. Dia harus sangat mudah, jika tidak, begitu Long Xiao lolos, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dia menghitung dalam pikirannya. Sedikit lebih dekat, sedikit saja. Semuanya terjadi dalam sekejap mata, dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak mereka. Namun waktu telah berlalu kurang dari 0,01 detik. Melihat aura tebasan tanda pedang yang luar biasa semakin dekat ke Wu Yun. Bab 324 Hancurkan mayat dan hilangkan jejaknya. Energi pedang yang tajam sepertinya akan merobek tubuh Wu Yun menjadi beberapa bagian.
Pada saat yang sama, di kejauhan, Dong Yuyuan, yang mengejar kelima orang itu, telah terpikat jauh. Namun orang-orang itu tidak ada niat untuk mengambil tindakan sama sekali, mereka bahkan tidak menoleh ke belakang, mereka hanya berlari ke depan dengan putus asa. Setelah mengejar beberapa saat, Dong Yuyuan semakin berpikir ada yang tidak beres. Tiba-tiba, sosok Long Xiao terlintas di benaknya. Dia tiba-tiba berhenti mengejar dan berbalik. Wajahnya berubah drastis dan dia berteriak bahwa itu tidak baik. Ups, aku khawatir ini adalah auman naga yang memancing harimau menjauh dari gunung, dan Wu Yun dalam bahaya. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi ragu-ragu dan segera kembali ke tempat Wu Yun berada. Saat ini, Wu Yun dan Long Xiao sedang berada di medan perang. Saat dia melihat, energi pedang yang datang dari segala arah hendak mengenai tubuh Wu Yun. Long Xiao bahkan siap untuk karnaval. Tetapi pada saat ini, mata Wu Yun tiba-tiba menyusut, dan dia berteriak, sekarang. Dengan sedikit ketukan jarinya pada cincin penyimpanan, ketiga boneka itu tiba-tiba muncul. Kemudian, pikir Wu Yun, dan bayangan roh naga bumi dan dewa bela diri dengan cepat muncul di belakang Wu Yun. Pada saat ini, Wu Yu Stardust telah dipegang di tangannya, dan dengan cepat membesar membentuk perisai, melindunginya di depannya. Seiring dengan suara ping-ping pong-pong, bekas pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya semuanya diserap oleh Martial Domain Stardust. Saat ini, Long Xiao benar-benar terpana dengan tindakan Wu Yun. Namun meski mengejutkan, Long Xiao bukanlah lampu hemat bahan bakar, Anda bisa mengetahuinya dari reaksi saat itu juga. Melihat Wu Yun memindahkan begitu banyak benda mengerikan dalam sekejap, dia langsung berpikir untuk berbalik dan melarikan diri setelah terkejut. Tapi Wu Yun telah mengambil tindakan pencegahan, jika tidak, dia tidak akan menunggu sampai dia berada dalam jarak sedekat itu sebelum mengambil tindakan. Ketiga boneka yang dilepaskan segera mengelilinginya dan menghalangi mundurnya Long Xiao. Lalu, Wu Yun melompat dan tiba-tiba berdiri dari tanah. Roh naga bumi langsung menghantam Long Xiao dengan pancaran darah. Long Xiao terkejut dan ingin melawan, tetapi ternyata dia terjerat erat dengan ketiga boneka itu dan tidak bisa melepaskan tangannya sama sekali. Ledakan. Dada Long Xiao terkena pancaran darah, dan tubuhnya tiba-tiba terhuyung, jatuh ke depan, dan seteguk darah muncrat. Tetapi jika membunuhnya begitu mudah, maka Wu Yun tidak perlu melakukan apapun. Saya melihat bahwa Long Xiao benar-benar menggunakan kekuatan lemparan ke depan ini untuk secara langsung menyebarkan keterampilan tubuhnya dan menyelinap keluar dari celah yang diblokir oleh ketiga boneka tersebut. Pada saat ini, Long Xiao berlari dengan liar, dan keterkejutan di hatinya telah mencapai batasnya. Bahkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih tidak percaya. Menakutkan sekali. Siapa dia? Apakah dia benar-benar dari benua selatan? Bagaimana mungkin? Dia sebenarnya memiliki seekor naga di tubuhnya dan 3 boneka dari alam Tianzun. Terlebih lagi, senjata di tangannya menghalangi tebasan tanda pedangku. Sepertinya, dia tidak berani untuk terus berpikir, dia bahkan tidak berani melihat ke belakang, dan melarikan diri. Hanya ada satu pemikiran di benaknya saat ini, dia harus segera kembali ke sekte dan melaporkan masalah ini kepada tuannya Long Tian. Di udara, Wu Yun melihat Long Xiao melarikan diri dengan kecepatan penuh, tapi dia tidak panik sama sekali. Jelas langkah ini sudah ada dalam rencananya. Saya melihatnya perlahan memadatkan energi spiritual, dan dis bintang domain bela diri di tangannya semakin besar. Kemudian, Wu Yun terlihat dengan lembut melemparkan Wu Yu Stardust ke udara. Kemudian sambil berpikir, roh naga bumi langsung mengambil alih komando. Seekor naga perenang mengayunkan ekornya dan menghantam dis bintang alam bela diri yang terlempar tinggi. Memanggil. Dis bintang Wu Yu menghantam ke arah pelarian Long Xiao. Di sana, Long Xiao mengira dia telah lolos dari blokade ketiga boneka itu. Meskipun dia dikalahkan secara luar biasa, dia masih berhasil melarikan diri. Hanya menghela nafas lega.
Namun saat ini, saya merasakan momentum menakutkan mendekat dari belakang saya. Tiba-tiba dia berbalik dan melihat sebuah cakram menghantamnya. Menghadapi cakram ini, dia bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun keinginan untuk menolak. Saat ini, mata Long Xiao melebar, seolah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Di mulutnya, dia tergagap pada dirinya sendiri. Ini sebenarnya senjata dewa. Bagaimana mungkin sampah di benua selatan memiliki senjata dewa? Di tangannya. Dia panik, dan langkahnya melambat. Banyak. Ledakan. Baru saja terdengar suara gemuruh. Sebuah lubang besar sebenarnya digali ke dalam tanah. Wu Yun tersenyum penuh arti, terbang menjauh, dan mendarat di samping lubang. Kekuatan senjata ilahi sangat besar. Sebagian besar orang yang berburu di wilayah Tianwu Realm mendengar suara gemuruh ini. Tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi, dan semua orang yang mendengar suara itu menjadi panik. Dengan momentum yang begitu menakutkan, mungkinkah ada orang kuat yang menakutkan yang masuk? Setidaknya seseorang harus berada di alam transformasi ilahi untuk menciptakan momentum seperti itu. Namun mereka hanya bisa berspekulasi dan tidak bisa mengetahui secara pasti apa yang terjadi. Meski bingung, dia tidak berani datang untuk memeriksa alasannya. Bahkan beberapa orang yang lebih dekat pun sudah berlari menuju kejauhan. Jauhi zona berbahaya ini. Namun masih ada beberapa orang pemberani yang perlahan mendekati tempat asal suara tersebut. Tanpa kecuali, Dong Yuyuan juga mendengar suara gemuruh ini. Dilihat dari jarak arahnya, asal suara tersebut berada di dekat lokasi Wu Yun. Tiba-tiba hatiku terguncang dan aku mempercepat langkahku, bukan karena aku mengkhawatirkan Wu Yun, tapi aku hanya tidak ingin Wu Yun mati secepat ini. Jika Wu Yun meninggal begitu cepat, semua usahanya akan sia-sia. Tapi yang membuatnya sangat bingung adalah momentum sebesar itu membutuhkan setidaknya pengembangan alam transformasi dewa untuk menciptakannya. Tapi ini adalah area monster alam Tianwu, jadi dari mana para penggarap alam transformasi ilahi berasal? Mungkinkah monster alam transformasi ilahi melewati segel dan sampai ke wilayah alam Tianwu? Keraguan di hatiku semakin berat. Dalam hatinya, meskipun Wu Yun memiliki beberapa bakat, dia pasti tidak mampu bersaing dengan Long Xiao. Dan jika ada binatang dewa lain saat ini, situasi Wu Yun mungkin lebih berbahaya. Di sini, Wu Yun berdiri dengan tenang di samping lubang yang dibuat oleh Wu Yu Stardust. Di dalam lubang, tubuh Long Xiao sudah tidak ada lagi, hanya darah yang berceceran di tanah. Kalau dipikir-pikir, tubuh Long Xiao telah dihancurkan menjadi daging cincang oleh pelat bintang domain bela diri. Inilah yang diinginkan Wu Yun, untuk menghancurkan mayat dan menghilangkan semua jejak. Pada titik ini, dua jenius dari Sekte Naga Besar telah sepenuhnya jatuh. Terlebih lagi, dia mati di tangan Wu Yun, yang paling mereka benci. Jika berita ini sampai ke telinga Long Tian, pemimpin Sekte Naga Besar, saya bertanya-tanya apakah dia akan langsung marah sampai mati. Mengambil kembali Wu Yu Stardust, di tengah lubang, ada cincin penyimpanan. Wu Yun mengambil cincin penyimpanan dari lubang. Tidak diragukan lagi ini adalah cincin penyimpanan Long Xiao. Cincin penyimpanan ada di tangan, dan musuh yang kuat telah dihancurkan. Kemudian bakar semua yang ada di lubang itu yang mungkin berhubungan dengan identitas Long Xiao. Kemudian dia menjauh dari tempat ini dan tidak lagi menunggu Dong Yuyuan. Pergerakan besar barusan pasti akan menarik beberapa orang yang berani untuk datang. Mereka tidak boleh dibiarkan mengetahui bahwa mereka pernah berada di sini. Bab 325 Rahasia Tablet Naga. Setelah Wu Yun pergi, dia langsung terbang ke kejauhan tanpa berhenti sama sekali. Jangan biarkan siapapun mengetahui dia ada di sini. Adapun Dong Yuyuan, dia tidak akan pernah membayangkan seberapa besar hubungan lubang itu dengan Wu Yun. Mungkin dia bahkan mengira mayat yang hancur berkeping-keping di dalam lubang itu adalah Wu Yun sendiri. Lagi pula, sebelum pergi,
Wu Yun telah membakar semua jejak yang dapat mengidentifikasi identitasnya. Benar saja, tidak butuh waktu lama setelah Wu Yun pergi. Dong Yuyuan adalah orang pertama yang tiba dan bergegas ke sini. Dan dialah orang pertama yang menemukan lubang raksasa yang mengerikan di dalam tanah. Melihat darah tubuh tersebar di seluruh lubang besar, ekspresinya tegas, dan sudut matanya sedikit bergerak. Sangat kejam. Kemudian, dia mencari-cari dan tidak menemukan jejak Wu Yun. Ketika dia kembali ke lubang, ekspresinya sedikit aneh, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Siapa yang pernah ke sini? Setidaknya kamu harus berada di alam ilahi untuk membuat jejak seperti itu. Sepertinya itu bukan disebabkan oleh serangan monster. Mungkinkah itu seseorang yang dikirim oleh akademi? Dong Yuyuan menatap dengan dingin. Ada darah dan daging yang kabur di dalam lubang, dan ada berbagai macam keraguan. Kemana Wu Yun pergi? Mungkinkah ini? Dia bergumam pada dirinya sendiri dan tidak melanjutkan. Kemana Long Xiao pergi? Tingkat kultivasi seseorang yang dapat menyebabkan tanda mengerikan seperti itu pasti jauh lebih tinggi daripada Long Xiao. Jika kekaburan daging dan darah ini adalah Wu Yun, lalu kemana Long Xiao pergi? Apakah dia lari? Pergi. Dia baru saja memeriksanya, tidak ada tanda-tanda perkelahian, dan tidak ada mayat Wu Yun dan Long Xiao yang ditemukan. Selain daging dan darah yang samar-samar di lubang ini, tidak ada jejak yang tersisa. Keraguan di hatiku menjadi semakin serius ketika aku semakin memikirkannya. Saat ini, 5 orang yang didorong oleh Long Xiao untuk memancing Dong Yuyuan pergi juga mencari jejak Long Xiao kemana-mana. Mereka telah membuat janji dengan Long Xiao di tempat di mana mereka akan berpisah, dan mereka akan bertemu di sana setelah semuanya selesai. Kemudian Long Xiao membantu mereka masing-masing memburu 50 inti spiritual monster alam bela diri surgawi tingkat 9. Tapi Long Xiao sudah lama tidak terlihat. Diam-diam menebak, mungkinkah setelah sekian lama, Long Xiao masih belum berurusan dengan Wu Yun, sampah dari benua selatan. Tapi mereka dengan cepat menolak gagasan ini. Mereka tahu kekuatan Long Xiao dengan baik, dan Wu Yun hanya berada di alam Tianwu tingkat ke-7. Saya khawatir dia masih menggunakan banyak materi surgawi dan harta duniawi untuk mengumpulkannya secara paksa. Pasti tidak akan ada efektivitas tempur yang nyata. Setelah memikirkannya, kurasa dia pasti telah ditipu oleh Long Xiao. Semua orang dipenuhi dengan ketidakpuasan, dan bahkan mengancam akan melapor kembali kepada tetua di sekte masing-masing setelah pergi, dan pergi ke sekte naga besar untuk mencari penjelasan dari Long Xiao. Di sini, Dong Yuyuan masih menatap daging dan darah di dalam lubang dengan mata aneh dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Dong Yuyuan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan hutan pegunungan. Wajahnya tiba-tiba berubah, tidak, seseorang datang. Setelah mengatakan ini, dia juga melompat menyingkir dan terbang menjauh dari tempat itu tanpa meninggalkan jejak apapun. Dia tidak ingin orang salah mengira bahwa apa yang terjadi di sini ada hubungannya dengan dia. Benar saja, tak lama setelah Dong Yuyuan pergi, beberapa sosok muncul dari dalam hutan. Mereka semua menetap di samping lubang besar ini. Ketika mereka melihat skala lubang dan daging serta darah berceceran di tanah, mereka juga tercengang. Kekuatan mereka masing-masing mungkin tidak terlalu menonjol di benua timur, tetapi mereka juga termasuk jenius terbaik di benua timur. Secara alamiah terlihat bahwa momentum ini pasti buatan manusia, dan tentunya bukan disebabkan oleh Warcraft. Tetapi mengapa para pembudidaya yang begitu menakutkan muncul di area World of Warcraft alam bela diri surgawi ini? Dan daging dan darah buram siapa yang ada di lubang ini? Mereka bahkan mulai berspekulasi kalau ini juga bagian dari penilaian. Bagaimanapun, tempat ini milik pegunungan binatang ajaib tempat Akademi Seni Bela Diri menahan tawanan, dan juga milik area terlarang Akademi. Tidak ada yang bisa masuk tanpa izin dari perguruan tinggi. Jika itu benar-benar sebuah ujian, maka kali ini, Akademi Seni Bela Diri benar-benar kejam.
Pertarungan bukan hanya soal kekuatan, saya khawatir ini juga melibatkan keberuntungan. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang akan secara keliru percaya bahwa mereka dapat melarikan diri dengan kekuatan mereka ketika bertemu dengan orang yang begitu menakutkan dan kuat. Itu murni keberuntungan. Setelah kunjungan singkat, semua orang meninggalkan tempat itu. Jika orang yang menyebabkan lubang mengerikan ini tidak pergi terlalu jauh dan berbalik menemui mereka, dia akan benar-benar menangis. Di kejauhan, Wu Yun memilih tempat yang relatif jauh untuk berhenti setelah terbang agak jauh. Selama periode ini, saya juga bertemu banyak monster alam Tianwu dengan level berbeda. Tapi Wu Yun tidak ingin berselisih langsung dengan monster-monster ini sekarang, jadi dia menggunakan metode cerdas untuk menghindarinya satu persatu. Tempat ini berupa ngarai dengan tebing di kedua sisinya. Itu tidak terlalu tinggi, tapi cukup curam monster biasa tidak bisa melarikan diri dan tidak akan memilih untuk tinggal di sini. Wu Yun memilih sebuah batu besar, duduk bersila di atasnya, dan mengeluarkan cincin penyimpanan yang diambilnya dari Long Xiao. Dia mencari-cari di dalam dan menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Dia bergumam pada dirinya sendiri, orang ini benar-benar berpikir untuk membunuhku, tetapi dia bahkan tidak memiliki inti spiritual. Kemudian Wu Yun mengobrak-abriknya lagi, dan hanya ada sedikit hal yang dapat menarik perhatiannya. Wu Yun memilih beberapa rumput peri dengan kualitas lebih baik dan masukkan ke dalam ring penyimpananmu. Pada akhirnya, aku diam-diam mengutuk, Long Xiao benar-benar miskin. Tepat ketika dia hendak membuang cincin penyimpanannya, matanya tiba-tiba berbinar. Tablet naga lainnya. Apa ini? Persis sama dengan yang ada di Longqi. Wu Yun mengeluarkan tablet naga itu, melihatnya dengan cermat sebentar, dan tidak bisa tidak menebak. Tablet naga ini seharusnya menjadi harta karun milik sekte naga besar, namun fungsinya masih belum diketahui. Setelah kematian Longqi, Long Xiao berulang kali bertanya apakah dia pernah melihat kartu naga di tangan Longqi. Dan sekarang Long Xiao memiliki kartu naga serupa lainnya di tangannya. Wu Yun mengeluarkan tablet naga lain dari cincin penyimpanan. Satu di masing-masing tangan, pertimbangkan baik-baik. Itu biasa-biasa saja, tapi tidak ada yang perlu diperhatikan tentang hal itu. Masing-masing dari mereka memasukkan sepotong energi spiritual ke dalam tablet naga, dan selain cahaya redup, tidak ada keajaiban lain yang terjadi. Saat dia menyatukan kedua bagian itu dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan, keajaiban terjadi seketika. Saya melihat kedua tablet naga itu disatukan secara terpisah setelah semakin dekat. Pupil Wu Yun tiba-tiba bersinar, dan dia memasukkan energi spiritual lain ke dalam tablet naga. Saat ini, cahaya pada tablet naga semakin terang. Aliran cahaya yang indah berputar di sekitar tablet naga. Saat berikutnya, apa yang tampak seperti garis perlahan muncul di dua rakit naga yang menyatu. Untuk sesaat, garis-garis sederhana ini tampak seperti menguraikan sesuatu seperti peta. Namun petanya belum lengkap, sepertinya masih ada beberapa bagian yang hilang. Adapun berapa banyak bagian yang hilang, Wu Yun masih belum tahu. Wu Yun mengira sesuatu yang mengejutkan akan terjadi, namun nyatanya, tidak terjadi apa-apa. Setelah garis-garis ini muncul di tablet naga, cahayanya perlahan memudar dan kembali ke tampilan biasa sebelumnya. Wu Yun mengerutkan kening. Meskipun dia tidak menemukan apapun, menilai dari efek gabungan dari dua tablet naga tadi, dan tingkat kepedulian Long Xiao terhadap tablet naga ini sebelumnya, tidak ada keraguan bahwa itu adalah harta karun. Tepat ketika Wu Yun hendak memasukkan tablet naga ke dalam cincin penyimpanan, dia tiba-tiba merasa pusing, seolah-olah ada informasi aneh yang secara paksa dituangkan ke dalam kesadarannya. Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.